Halo semua, hari ini aku bakal bahas tentang gaji antara YouTube dan Shorts. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu YouTube dan apa itu Shorts. Dan hari ini aku bakal mengingatkan kalian dan menambah pengetahuan kalian dulu ya. Jadi teman-teman, YouTube itu adalah salah satu aplikasi bahkan media sosial terpopuler di dunia dan juga Indonesia, di mana YouTube Shorts ini didirikan oleh 3 kawanan. Ya, 3 sahabat lah ya namanya. Itu mereka adalah Chad Harley, ada Jawed Karim, dan juga Steve Chen. Jadi ketiga kawanan ini, mereka itu di kampus, mereka membuat sebuah aplikasi yang mereka ciptakan, dan kemudian aplikasi ini dibeli oleh Google dan menjadi anak perusahaan Google, yaitu YouTube. Nah, YouTube ini dia itu memiliki perusahaannya yang terletak di San Bruno, California, di negara Amerika Serikat. Dan YouTube ini juga memiliki para pekerja. Jadi, para pekerjanya ini tidak hanya ada di kantor YouTube, tapi juga di seluruh dunia, yaitu para content creator. Nah, uniknya, YouTuber yang ya biasa kita bilang YouTuber atau para content creator ini, mereka itu juga menjadi karyawan dari YouTube. Dan perusahaan YouTube ini juga memiliki keunikan, yaitu mengembangkan perusahaan mereka tapi tidak menuntut adanya sumber daya manusia yang datang secara langsung. Nah, itu dia yang menjadi keunikan perusahaan YouTube, di mana mereka sudah menggunakan digitalisasi dalam karyawan mereka. Ya, para content creator yang ada tidak harus datang ke kantor di California. Kita yang ada di rumah pun bisa menjadi YouTuber atau bagian dari perusahaan YouTube sebagai content creator. Nah, kemudian YouTube ini meluncurkan sebuah aplikasi juga, ya anaknya, yaitu YouTube Shorts. Ya, itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2021 kalau nggak salah. Itu sudah ada YouTube Shorts. Nah, kalau teman-teman nonton di Instagram, sudah ada Reels, itu Instagram meluncurkan dengan Reels-nya. Ada TikTok, dan yang terakhir YouTube bersaing dengan meluncurkan Shorts-nya. Jadi, ada TikTok, Reels, dan juga YouTube Shorts. Mereka bertiga ini bersaing. Dan YouTube secara gila-gilaan memberikan atau menghargai konten kreator di Shorts dengan memberikan uang atau pendapatan. Nah, kalau misalnya di TikTok dan Reels, itu ya tidak seperti YouTube sih kalau versi aku, karena menurut aku YouTube ini sangat menghargai para konten kreator dengan memberikan income. Kalau di TikTok itu kita harus berjuang keras seperti mendapatkan endorse untuk menghasilkan, dan juga untuk Reels, aku jujur belum tahu sih apakah Reels ini digaji atau tidak, atau mendapatkan uang. Nah, kemudian YouTube dan Shorts ini itu berbeda teman-teman dalam hal gaji. Jadi gaji YouTube sendiri, gaji Shorts sendiri. Jadi kalau teman-teman yang tertarik bikin video YouTube, silakan. Pun kalau misalnya teman-teman kayak tipikal orang yang simple, atau teman-teman yang kayak gue mau bikin video yang kayak 1 menit aja nih, ya udah pakai Shorts aja. Jadi setelah teman-teman bikin video Shorts, teman-teman tetap kembangin, tapi kalau misalnya teman-teman ada waktu luang, jangan lupa juga bikin video utama di YouTube ya. Nah, perihal gaji tadi, jujur, kalau misalnya ditanya gaji, itu gaji di YouTube itu berbeda setiap para konten kreator. Berapa gaji yang didapatkan oleh para YouTuber? Ya, seperti yang sudah aku bilang tadi, itu berbeda-beda teman-teman. Dimana semua itu tergantung dari semakin banyak kita memposting video, semakin banyak juga otomatis penonton yang datang, semakin banyak juga pendapatan yang ada. Tapi ingat, jangan fokus di pendapatan, tapi fokus untuk membagikan apa value, apa passion, dan juga apa yang menjadi motivasi kita untuk terjun di YouTube ini ya. Karena kalau misalnya kita udah posting nih, wah views gue sedikit nih, ya udah gue udah nggak lanjut deh. Nah, itu salah, karena kalian dari awal tujuannya untuk mendapatkan uang. Tapi kalau misalnya kalian kayak, gue mau bikin video YouTube nih buat membagikan karya gue, buat membagikan apa yang gue miliki kepada banyak orang. Nah, itu secara otomatis views datang, dan juga secara otomatis income akan datang, percaya. Karena mau sedikit views, itu kalian tetap bikin dengan senang hati. Diingat ya, karena di YouTube itu ketika kalian posting itu nggak selamanya langsung booming teman-teman. Aku pernah bikin satu video itu boomingnya 9 bulan kemudian. Jadi jangan sampai kalian berpatokan di income ya. Tapi kembali lagi, what your value, what your passion, and you must commitment with your channel. Jadi
teman-teman harus memberikan yang terbaik dan intinya 3 itu aja, value, passion, dan juga komitmen. Dan untuk gaji teman-teman, jujur kalau ditanya gaji mana nih yang lebih gede, apakah Shorts, apakah YouTube? YouTube lah. Karena YouTube ini menjadi media atau platform utamanya video-video yang ada. Sedangkan Shorts yang video YouTube versi pendek ini itu memang besar views-nya, tapi gajinya itu tidak terlalu banyak seperti di video YouTube yang pertama. Kemudian untuk berapa sih yang YouTuber dapatkan? Kalau untuk setiap video YouTube itu tergantung juga nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat muncul iklan nih, nah itu kayak, wah ada iklan nih gitu kan. Nah kalau misalnya yang muncul itu iklan pasta gigi, terus di video selanjutnya teman-teman nonton muncul iklan gadget, maka kemungkinan besar kalian mendapatkan pendapatan yang lebih gede itu di iklan yang gadget. Karena ya sistem pembayaran gaji di YouTube itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan nih, misalnya perusahaan gadget, atau perusahaan apa gitu elektronik, dia mau mempromosikan produknya di YouTube. Itu 70% itu masuk ke YouTube, dan kira-kira sekitar 30% itu kan masuk di konten kreator. Nah, kalau misalnya perusahaan elektronik nih yang memposting iklan di YouTube, itu biasanya bayarannya lebih mahal loh teman-teman. Jadi misalnya 10 juta nih dia bayar ke YouTube. Ya bisa aja 70% ke YouTube, 30% ke konten kreator. Tapi kalau misalnya iklan, misalnya pasta gigi nih, ya tentu kan tidak terlalu besar kan yang harus dibayar gitu kan. Jadi misalnya dia bayar 5 juta, jadi 70%, 30%. Jadi intinya kalau misalnya ditanya berapa sih gaji YouTube, itu tergantung juga teman-teman. Jadi tidak hanya tergantung dari penonton, tidak hanya tergantung berapa banyak orang yang menonton video kalian, tapi juga tergantung dari iklan yang muncul ya. Karena kalau aku lihat di YouTube itu semakin banyak iklan yang apa ya, dalam tanda petik iklan-iklan elit lah ya, itu kemungkinan besar pendapatan kalian di video itu semakin besar. Ada yang views-nya sampai 1 juta orang nih yang nonton, tapi pendapatannya misalnya hanya Rp200.000 dari situ. Ada yang kayak penontonnya hanya 200.000 orang nih, tapi video yang didapat dari 200.000 orang ini sampai 1 juta rupiah loh teman-teman. Aku lihat di beberapa para YouTuber. Ya karena iklan yang masuk di video 200.000 orang yang nonton ini, itu iklan-iklan elit. Jadi kayak ada iklan-iklan perusahaan-perusahaan terpandang yang melirik channel mereka untuk hingga YouTube memasangkan iklan di channel mereka tersebut ya. Bisa jadi karena engagement channel mereka yang gede, terus juga performa channel mereka yang bagus, sehingga ketika ada perusahaan yang ingin mempromosikan produk mereka di YouTube dengan iklan, itu YouTube itu kayak, oh misalnya perusahaan ini mau, oh saya mau dong promosin iklan ini, saya akan bayar gede, tapi kalian YouTube harus mempromosikan iklan saya ini di channel yang kayak banyak orang nonton ya gitu. Ya udah YouTube lihat nih mana nih channel-channel yang kayak, oh performa channel ini bagus nih, bagus-bagus nih, dia diposting situ. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk YouTuber pemula sendiri kalau ditanya gaji, itu kalau misalnya kalian rajin, dan aku lihat di beberapa teman, kalau untuk gaji aku nggak bisa sebutin karena itu privasi, dan aku juga nggak suka pamer-pamer gitu. Dan itu bukan tipikal aku. Dan kalau aku lihat di teman-teman nih yang lain, teman-teman YouTuber, itu gaji mereka yang YouTuber pemula ada yang 1 juta, itu pun kalau misalnya dia rajin. Kalau dia rajin terus selama 3 bulan dia posting, itu bisa dapat 1 juta. Tapi itu pun bukan sebulan, tapi misalnya beberapa bulan kemudian. Terus ada juga nih yang kayak dia dapat 500.000. Tapi teman-teman, 500.000 ini belum bisa cair kalau di YouTube untuk YouTuber pemula, karena di Google AdSense ini adalah semacam apa ya, lembaga yang menampung gaji-gaji para YouTuber. Itu minimal YouTuber itu harus mengumpulkan 1,3 baru bisa cair. Jadi teman-teman kalau misalnya baru dapat 0,5 atau 500.000, itu teman-teman harus berjuang lagi untuk bisa YouTube cairkan. Dan kemudian untuk bagaimana cara mendaftar Google AdSense dan lain sebagainya, itu nanti aku bahas di video-video selanjutnya. Jadi oke teman-teman, seperti itu kira-kira gaji dari antara YouTube dan juga Shorts, dimana seperti aku sudah bilang tadi, yang mana yang paling gede ya pasti YouTube, karena Shorts ini kayak hanya apa ya, kayak hanya cadangannya YouTube, atau kalau kita lagi makan, makanan penutupnya lah ya begitu, bukan makanan utamanya gitu. Terus kalau misalnya berapa sih gaji YouTube? Ya tergantung berapa banyak jumlah penonton, semakin berapa sering kalian mengupload, dan juga
iklan-iklan dari perusahaan mana saja yang muncul di channel kalian. Dan semua itu, yang tahu persis itu adalah YouTube. Dan kalau misalnya kalian mau jadi YouTuber, itu beda dengan pekerjaan lainnya. Kalau misalnya pekerjaan lainnya gajinya tetap kan, tapi kalau di YouTube itu semua gaji itu tergantung kalian. Semakin rajin kalian memposting video, tapi ingat jangan fokus di pendapatan ya, biar kalian semangat. Semakin kalian rajin bikin video, itu gaji kalian ya bisa besar, tapi juga itu pun ada yang rajin, tapi ya ngestak gitu kan. Jadi intinya, ya kalian lakukan dengan enjoy aja. Jadi kalian pasti bisa kok, oke? Sampai jumpa.